Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Doa apa yang baik kita baca bila kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, kalau untuk Lailatul Qadar, baca doa yang tadi, ya Allah berikan aku salamatus sadar. Dan yang kedua, baca zikir yang dibaca waktu kita witir, ya. Subuhun, kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Lalu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maknanya? Maknanya semua mengarahkan untuk kebersihan sadar. Malam Lailatul Qadar itu dimulai dari amal kolbu, baru kemudian ada amal lisan dan amal fisik. Jadi belum tentu orang yang berdiri di malam Lailatul Qadar dia kemudian berpas-pasan dengan Lailatul Qadar, karena siapa tahu kolbunya belum connect, ya. Jadi makna dari Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha afu, yang maha pemberi maaf. Nah, afu bahasa Arab lebih dari kata pemberi maaf. Afuwun itu artinya orang yang kelebihan baiknya. Itu kata afu. Sebagaimana yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, madza yunfikun, apa yang hendak mereka belanjakan, infakkan. Allah mengatakan kulil afwa, belanjakanlah kelebihan-kelebihan apa yang kamu punya, yang mereka punya. Maka Allah bernama Afu, itu dia mempunyai kelebihan kebaikan yang berlimpah ruah, maka tidak sempat beliau mendendam. Maka orang-orang yang afu, yang mendapatkan cahaya afu, maka dia tidak sempat mendendam, menyimpan kebusukan dalam dirinya. Tidak sempat berpikir buruk tentang orang lain, walaupun orang lain berpikir buruk tentangnya. Nah, inilah kalau dihubungkan antara salamatus sadar dengan asmaul husna, maka orang yang salamatus sadar ini, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Al-Afu, yang maha berlimpah kebaikan-kebaikannya, sehingga tidak sempat memberikan keburukan. Nah, semoga Allah melimpahkan itu. Makanya dibaca setiap malam witir atau malam kita tahajud malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim. Ya. Apa arti karim? Tadi sudah ada afu. Karim ini yang memberi meskipun kita disakiti. Itu Abdul Karim. Kalau Allah maha memberi hambanya meskipun hambanya menyekutuinya, meskipun hambanya tidak menyembahnya, tidak berterima kasih kepadanya. Maka teman-teman, orang yang salamatus sadar ini kalau memberi, nggak nunggu orang yang diberi berterima kasih. Kenapa? Bagi dia ini sudah kewajiban. Jadi bagi orang-orang yang Abdul Karim, hamba yang karim, yang salamatus sadar dalam jiwanya, dia tidak nunggu orang memujinya. Orang iwuh pakai wuh, kata orang seberang, ya, dengan kebaikan-kebaikannya, adab ini dan itunya. Orang ini justru sibuk bagaimana mengelola kolbunya. Tidak sibuk dengan kolbu orang lain. Nah, ini yang bisa dibaca, ya. Jadi selain sholat, coba baca banyak-banyak itu. Baik Buya, jazakallah. Berikutnya dari Bapak Ibu Nida. Buya, kenapa dalam hadis menggunakan kata sadar, sedangkan dalam Al-Quran menggunakan kata kolbun untuk menerangkan keselamatan jiwa? Apakah ada perbedaan dari keduanya? Itu yang pertama. Kemudian, jika jalan kewalian adalah dengan kolbun salim dan salamatul sadar, apakah jalan ini hanya lewat thariqat saja, atau bisa juga dengan jalan selain thariqat? Itu kira-kira dua pertanyaannya, Ustaz. Waduh, pertanyaannya berat, ya. Apa perbedaan sebenarnya antara sadar, sudur, dengan kolbu? Itu cuma beda umum dan khusus saja, ya. Sadar itu adalah lembaga yang luas, yang di dalamnya ada spirit yang menjadi sentral, namanya kolbu.
Jadi inti dari sadar itu adalah qalb. Qalbu inilah kemudian yang menjadi inti dari kesadaran seseorang. Lebih kurang begitu secara lughawi ya, secara bahasa. Adapun yang kedua, apakah mesti jalur kewalian itu melalui thariqah sufi? Ya, thariqah itu banyak. Ada thariqah yang tertulis di dalam kitab, ada yang tidak tertulis dalam kitab. Makanya at-tariq ilallah, at-turuq ilallah, jalan-jalan menuju Allah itu adalah bi'adadi anfas al-ibad. Ya, sebanyak nafasnya hamba-hamba Allah, sebanyak jiwanya hamba-hamba Allah. Maka sebenarnya secara prakteknya tidak mesti seseorang bertorikot, karena banyak juga orang bertorikot nggak jadi wali, justru sibuk mikirin kemursidan, sibuk mikirin wakil talqin, siapa pelanjut masa depan, akhirnya berebut menjadi ganti syekh, ya katanya bertorikot sibuk zikir, ini malah sibuk mikir organisasi kelanjutan bagaimana. Jadi belum tentu, bahkan kadang-kadang ada persoalan terselubung kebusukan yang susah dideteksi di dalam diri seseorang yang belajar thariqat kalau dia sudah mulai mengintip, melirik persoalan-persoalan kepemimpinan thariqat. Ya, artinya ada ambisi yang terselubung. Jadi belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Jadi tidak mesti thariqat yang resmi. Bisa jadi thariqah yang mastur, ya. Maka jalan kepada Allah ini ada yang jalurnya masyhur, nah ini pakai thariqah mu'tabarah, ada yang jalurnya mastur, nah misalnya jalur-jalur thariqah khidiriyah, thariqah Nabina Al-Khidir alaihi salam, itu kadang-kadang malah nggak terkenal, tapi yang diurus adalah kolbu seseorang, biar tidak sibuk dengan kolbu orang lain, tidak sibuk dengan urusan orang lain, dia sibuk bagaimana membenarkan kolbunya, baru bisa membenarkan kolbu orang lain. Ujiannya Nabi Musa kan itu. Nabi Musa karena prototipenya adalah prototipe ahli hukum sebagai hakim dan qadhi, ini selalu mencari celah di mana nih kesalahan orang. Misalnya begitu. Itu terbawa walaupun beliau hatinya bersih, tapi karena tuntutan tugas beliau, akhirnya beliau memandang orang secara fisik, karena hukum itu objeknya fisik. Maka Allah utuslah perintah kepada Nabi Musa agar berguru kepada Nabi Khidir, supaya nanti merubah paradigmanya. Yang tadi hanya melihat yang zahir, sekarang mulai melihat yang batin. Nabi Khidir melakukan apa, jangan dipandang zahirnya, dipandang batin. Ya, nah ini thariqat yang boleh kita sebut informal. Jadi tidak mesti dengan thariqat-thariqatnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari melalui chat juga dari Bapak Subangbang. Pertanyaan pertama, ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah amal atau doa apa yang agar selalu atau banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah sudah ada buku terjemahan dalam bahasa Indonesia mengenai sejarah Al-Qur'an yang lengkap mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, penambahan titik, penambahan harokat, penambahan tulisan basmalah di setiap awal surat, pembagian juz, pembagian tada'ain, sampai lengkap seperti yang kita temui sekarang. Kira itu, Ustadz. Ya. Apa amalan yang bisa membuat kita tidak berburuk sangka, ya? Sama dengan yang tadi dan pertanyaan awal, sebenarnya kita membersihkan sesuatu itu tergantung kotorannya. Jika kotorannya di luar, maka yang dibersihkan di luar. Jika kotorannya di dalam, maka cara membersihkannya dengan cara membersihkannya dari dalam. Karena buruk sangka itu adanya dalam paradigma berpikir, maka yang dibersihkan cara berpikirnya. Jika dimulai dari kolbu, dari hati, berarti hatinya sedang keracunan hasad, maka yang dibersihkan kolbunya. Kolbu ini, ya, cara membersihkannya adalah dengan zikrullah.
Inilah yang disebutkan dalam asar riwayat Imam Al-Baihaqi, sanadnya hasan. Likulli syai'in siqalah. Ala fa inna siqalatal qalbi dzikru. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu adalah zikrullah. Zikir yang mana? Karena zikirnya, karena persoalannya ada pada batin, maka zikirnya batin. Persoalannya khafi. Khafi itu samar, tidak tampak, tidak terlihat geraknya secara lisan. Maka zikirnya pun ada di dalam kekhafian itu, kelembutan, kesamaran itu. Maka carilah guru yang ada di sekitar Bapak, ya, yang mengajarkan zikir khafi, zikir kolbu, yang mata kan dipejamkan di situ, lidah dikunci, lalu kolbu kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, sehingga nama itu memenuhi kolbu, lalu hilanglah kotoran-kotoran. Wallahu a'lam. Nah, kalau tentang buku sudah banyak ya, tinggal cari di Tokopedia dan segala macamnya. Sudah ada yang online setahu saya, ada yang terpisah, ada yang gabungan ya. Kalau di tempat saya ngajar IIKI misalnya, ada dosen yang khusus nulis rasam. Rasam itu sejarah penulisan ada 6 karakter penulisan khat itu, kaligrafi itu, wawunya bagaimana, ininya dan segala macamnya. Ya, lebih kurang ada 6 kaidah itu ditulis oleh salah satu dosen senior kita. Kemudian juga ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang terjemahan, itu sudah banyak. Silakan dicari. Ilmu hadisnya ada, ilmu Al-Qur'annya banyak. Ya. Allahu a'lam. Baik.